Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Ikhlas Hati Channel. Ikhlas mencari ilmu agama. Ikhlas dalam beribadah. Semoga mendapat ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Satu nikmat yang diberikan dari masa Nabi Adam sampai masa Rasulullah sampai masa kita sekarang belum habis. Bayangkan 99 nikmat yang lain. Maka Ar-Rahman, Ar-Rahim, Rahman di dunia, wa Rahimul akhirah. Jadi Allah memberikan sifat kasih sayangnya kepada para hamba-hambanya. Kalau kita menyayangi orang yang kita sayangi saja, bagaimana kita memberikan yang terbaik? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin secara sekilas dulu yang bisa kita sampaikan. Demikian. Selanjutnya insyaallah kita buka sesi tanya jawab. Boleh pertanyaan tentang hal yang sedang kita bahas atau pembahasan yang telah lalu kalau ada yang ingin ditanyakan, atau pembahasan yang akan datang yang belum kita ketahui, boleh ditanya. Mudah-mudahan ada jawabannya. Kalau tidak ada, nanti kita tanya di guru-guru kita yang lain. Silakan, sepertinya sudah ada yang membuka. Silakan. Kalau ini kita dalam ceramah yang seperti ini, sebenarnya benar bahwa Ramadan ini dibangun 3 fase. Kalau fase pertama seperti itu tilawah itu, fase kedua, ketiga. Yang saya tanyakan, apakah memang pembagiannya itu dibagi seperti itu atau memang selama sebulan itu dia tidak aman, ya maafkan ya benar. Karena mungkin kalau seandainya ada orang di awal puasa meninggal, makanya bisa maafkan. Apakah ilmu dunia, apakah pembagiannya memang dibagi seperti itu atau memang bahwa keseluruhan selama Ramadan itu mengandung tiga beberapa hari lalu saya sempat mendengar selama bahwa sebenarnya bukan seperti itu, ya. bukan dibagi-bagi gitu, tapi ya selama sebulan itu ya mengandung ya dari awal ya Rahman, dari awal sampai akhirnya viral, dari awal sampai ya. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang sangat bagus. Pertanyaan singkat tapi butuh jawaban kepada banyak. Mudah-mudahan sampai jawaban kita. Jadi memang disebut dalam riwayat Imam Ibnu Khuzaimah, nanti kita beri komentar mengenai hadis tersebut. Karena ada sebagian yang mendhaifkan hadis ini kita sampaikan. Tetapi dalam Hasyiah I'anah di halaman 425, hadisnya panjang dari Salman Al-Farisi. Bahkan hadis ini disebut oleh Imam Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman, disebut pula oleh Syekh Abdullah Siddiq Al-Ghumari dalam kitabnya Silsilah Sadah Al-Ghumariyah. Hadis berkenaan dengan wahwa syahrun, dianya bulan awaluhu rahmatun wa awsatuhu maghfiratun wa akhiruhu itqum minan nar. Itulah bulan yang awalnya adalah rahmat, pertengahannya adalah ampunan, akhirnya adalah
itqu minan nar. Di sini perlu kita tegaskan memang ada dua pandangan. Kita selalu sebutkan dua pandangan. Ya jangan menyatakan Tuhan ada berapa? Ada dua. Ini sudah tidak masuk lagi. Tapi ini memang ada, kalau kita baca dalam literaturnya demikian. Supaya nanti mungkin ada sebagian ustaz-ustaz yang lain menyebutkan kita sudah ada pandangan tersendiri tentunya. Jadi hadis ini disebut oleh Imam Ibnu Khuzaimah oleh salah seorang ulama ahli hadis di Jakarta, itu Kiai Ali Mustafa Yaqub, sudah tidak ada lagi orangnya. Dalam bukunya hadis-hadis bermasalah gitu, atau hadis-hadis palsu gitu. Beliau memuat beberapa, termasuk tidurnya orang berpuasa ibadah dan seterusnya, ataupun seandainya umatku tahu apa yang ada dalam bulan Ramadan, mereka berharap 1 tahun penuh berpuasa Ramadan, ataupun hadis tentang bulan Ramadan malam pertama, malam kedua, ketiga dan seterusnya sampai 30. Ini beliau menyebutkan ada beberapa hadis di sana yang beliau komentari, yang menurut hemat beliau hadis itu dhaif. Ada yang dhaifnya itu bersangatan, ada yang masih bisa diamalkan. Sedangkan hadis yang ditanyakan, saya melihat beberapa literatur, wallahu alam, mudah-mudahan ini tidak salah gitu, bahwa hadis Imam Ibnu Khuzaimah, kemudian Imam Baihaqi menyebutkan hadis ini, yaitu hadis ya ayuhannas atau ayuhannas qad adallakum syahrun azimun syahrun mubarakun fihi lailatul qadri ja'alallahu siyama faridatan wa siyama lailihi tatawuan man taqarraba ilaihi ila akhir hadis, sampai fastaghfiru fi min arba'i khisalin khaslatani tardu bihima rabbakum khaslatani la ghina lakum ma'nahuma ila akhir hadis, sampai tas'aluna rabbakumul jannah wa tata'awaduna bihim minan nar. Ini hadis ini kalaupun disebut ada perawinya yang dhaif, tapi oleh ulama dari Maroko, salah satu ahli hadis dari Maroko, bahkan Kiai Ali Mustafa Yaqub merujuk kepada beliau dalam kajian hadis, yaitu Syekh Abdullah Siddiq Al-Ghumari, guru daripada Syekh Ali Jum'ah di Mesir dan para ulama yang lain. Dan mereka ini memang satu keluarganya memang ahli hadis. Ada Ahmad Siddiq Al-Ghumari, Abdul Aziz Siddiq Al-Ghumari, Abdullah Siddiq Al-Ghumari, ulama hadis dari Maroko, Tanja, negerinya Abu Samad, Casablanca. Jadi di sana Tanja atau Tangier. Nah di sana disebutkan beliau ketika menyebutkan hadis dalam masalah puasa, beliau karena kitab namanya kitab Ghayatul Ihsan fi Fadli Syahri Ramadan wa Zakatil Fitri. Maksudnya beliau menjelaskan tentang kebaikan-kebaikan ada dalam bulan Ramadan dan zakat fitrah. Nah, beliau menerangkan di sana ketika menyebutkan hadis Ibnu Khuzaimah, beliau tidak memberikan catatan apapun. Dan beliau menyebutkan dalam masalah fadail amal. Artinya dari sana kandungan hadis tentang Ramadan juga tidak ada yang bertentangan. Artinya disebutkan rahmat Allah, kebebasan dari api neraka. Kalau kita mengacu kepada riwayat-riwayat yang sahih yang lain, misalnya man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban, man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, yang ini terdapat dalam sahih Bukhari dan Muslim, sama sekali tidak bertentangan dengan riwayat Imam Ibnu Khuzaimah. Jadi saling menopang sebenarnya. Saling menopang. Jadi boleh untuk diamalkan. Tetapi mengenai pemetaan tadi, lebih enaknya memang kita maknai seluruh 30 Ramadan dari awal sampai akhir ada rahmat Allah. Seluruh Ramadan dari awal sampai akhir ada ampunan Allah juga boleh. Karena Rasul menyatakan siapa yang mendirikan Ramadan, siapa yang berpuasa Ramadan dan seterusnya ada ampunan. Jadi ampunan dari awal Ramadan sampai akhir. Atau memohon rahmat Allah di dalam bulan Ramadan dari awal sampai akhir juga boleh. Ataupun itqu minan nar, kebebasan. Ada orang mungkin di 5 Ramadan sudah dapat keampunan oleh Allah karena sungguh-sungguh dan seterusnya, Allah berikan lebih awal. Ataupun di pertengahan sudah dapat walaupun belum masuk pada bagian akhir. Maka dalam pemetaan ini juga menimbulkan apakah perlu adanya pemetaan, ataupun kita sebut pemetaan itu mungkin lebih dominan gitu. Lebih dominan rahmat Allah di awal-awal. Karena kalau diibaratkan penyisihan, kemudian semifinal-finalnya, jadi finalnya adalah kebebasan daripada api neraka. Sedangkan babak yang keduanya itu ampunan. Jadi sudah diampuni baru dibebaskan dari api neraka. Di awalnya rahmat, sudah ada potensi kebaikan. Jadi lebih kepada
mungkin stimulan untuk menuju kepada ampunan Allah, cuman tahap per tahap. Nah, tentu pandangan boleh berbeda. Artinya kalaupun ada yang memaknai 30 juga boleh karena ada landasannya, yang memaknai bagian yang pertama dan seterusnya. Ini juga ada hadisnya, walaupun memang hadisnya ada catatan sedikit kita sebutkan, tapi boleh untuk menjadi fadail amal. Mungkin demikian Bapak secara sekilas. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan sholat malam, Ustaz, ya. Apa kesamaan dengan sholat? Jadi bisa kita juga melaksanakan tarawih, Ustaz. Di tengah malam kita terbangun dan sholat yang lain. Itu dengan tarawih yang sholat malam yang lain itu apakah diwajibkan cukup dengan witir? Dan untuk sholat pagi juga apakah juga disunahkan cukup dengan witir? Dilengkapi sama. Perkara yang kedua, kita melihat di media sosial ada beberapa yang menawarkan yang melakukan uang pecahan yang diutarakan. Saya menanyakan apakah ada unsur riba gitu. Namun dia tidak mengambil jasa tukarnya, tapi mengambil transportasinya. Misalnya sekitar kota Aceh 20.000, kalau 200.000 apa 20.000. Itu kira-kira ada unsur ribanya atau tidak? Atau tidak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaan yang bagus. Berkenaan dengan witir, karena malam witir ini disebut oleh Rasulullah, yakni beliau. Rasulullah menyatakan ij'alu akhira salatikumul witra. Jadikanlah akhir dari salat kalian itu witir. Nanti boleh dibaca buku karangan almarhum Profesor Dr. Abuya Dr. Profesor Mahmud Wali. Jadi beliau menulis judul kitabnya Salat Tarawih, Salat Witir dan Salat Tarawih dan Salat Witir, wa ma yata'allaqu. Apa yang berkaitan dengan keduanya dijelaskan di sana panjang lebar. Kalau witirnya misalnya sudah kita salat tarawih witir, nanti apa witir lagi? Boleh tidak 2 witir dalam satu malam misalnya. Atau tidak perlu witir lagi tidak perlu ditutup lagi karena sudah witir tadi, atau dibuka lagi dengan salat yang lain. Ini ada dalam karangan tersebut. Tapi intinya kita sampaikan Rasul memberikan patron ij'alu akhir salatikumul witra. Jadikan akhir salat itu witir. Jadi witir sebenarnya penutup yang ganjil. Innallaha witrun yuhibbul witra. Allah ganjil, Maha Esa, menyukai yang esa, yang satu. Nah di sini witir disebutkan paling kurang aqalluha, paling kurang 1 rakaatun. Kemudian wa akmaluha, yang paling sempurna adalah 11 rakaat. Maka Aisyah menyatakan, saya mendapati Rasulullah kalau salat itu beliau di dalam bulan Ramadan, di luar Ramadan tidak lebih daripada 11 rakaat. Ada sebagian ulama, termasuk Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar, mengihmal, membawa hadis ini kepada witir, mau witir. Walaupun kita tidak menafikan, ada yang membawa dalam pemahaman yang lain, salat malam dan seterusnya juga boleh. Tapi ingin kita sampaikan bahwasanya witir paling kurang 1 rakaat, paling banyak 11 rakaat. Kemudian di sana paling kurang 3 itu lebih baik. Sekurang-kurang inilah 3 sudah boleh daripada 1. Nah Aisyah yang mungkin beliau lebih tahu kondisional Rasulullah ketika di rumah. Aisyah ditanya bagaimana keadaan salat Rasulullah. Kata Rasulullah, Rasul salat 4 rakaat. Jangan tanya bagaimana bagusnya 5 rakaat. Bagaimana bagusnya. Ini di ujung hadis bukan atanamu qabla an tutira. Apakah Rasul tidur sebelum berwitir? Maka oleh Kiai Ali Mustafa Yaakob
yang ahli hadis nanti boleh dibaca dalam buku beliau hadis palsu atau hadis bermasalah seputar Ramadan. Beliau menyebut itu juga diihmalkan kepada salat witir. Nah, adapun salat tarawih ataupun salat malam yang kita sebutkan, salat tarawih Rasul memang beliau beda-beda riwayat. Misalnya beliau tidak keluar sepanjang malam mengenai tarawih. Beliau ada yang menyebutkan beliau pada malam yang pertama, kemudian malam kedua, ketiga, malam keempat tidak keluar lagi. Kemudian ada malam 25, 27 dan seterusnya. Tapi intinya Rasulullah ketika subuh beliau mengatakan qad alimtu sani'akum. Saya tahu kalian sudah berkumpul semalam ingin salat malam. Tapi saya khawatir akhafu an tufrada alaikum. Kalau salat malam ini diwajibkan kepada kalian tidak akan mampu melaksanakan. Ketika itu belum tarawih, masih salat qiyam. Maka dalam redaksi hadisnya qama, sehingga dari makna qiyam ini sebahagian ulama termasuk Imam Suyuti tidak membuat pembatasan. Karena tidak ada pembatasan, ada yang sampai 36 rakaat. Misalnya di kota Madinah, atau kalau kita baca kebiasaan orang-orang saleh seperti Imam Ali Zainal Abidin, cucunya Rasulullah, cicitnya Rasulullah, beliau salat kadang sampai 100 rakaat, bahkan sampai 500 rakaat satu malam. Itu bagaimana wallahu a'lam. Ada mereka salat malam penuh. Jadi di sini berdasarkan riwayat Aisyah Ummul Mukminin menyebutkan demikian. Maka yazidu fi Ramadan, beliau sebutkan ini, wala fi Ramadan wa ghairi Ramadan. Ini ada satu riwayat yang menafsirkan demikian kepada witir. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat, baik dalam riwayat Jabir menyatakan ada 8 sallabina 8 rakaat. Rasul salat 8 dengan kami. Walaupun hadis ini juga ada catatan para ulama. Kemudian beliau pulang di rumah disempurnakan lagi. Yukmiluna, menyempurnakan. Ada pandangan. Sehingga sangat beragam polarisasi. Yang kemudian baru pada masa Abu Bakar Siddiq tidak, masih salat satu orang salat, ada yang tidak berjamaah ketika itu salatnya, masih sendiri-sendiri. Yang kemudian baru Umar Ibn Khattab, beliau mengumpulkan, melihat karena saking banyak orang salat, beliau buatlah satu imam namanya Ubay bin Ka'ab, salat asyrina rakaat, 20 rakaat. Nah, makanya sampai hari ini di Masjidil Haram sendiri di kota Mekah Madinah, di sana juga 20 rakaat melaksanakan salat 20 rakaat. Tetapi memang di Mesir saya melihat langsung ada yang melaksanakan juga 8. Banyak juga melaksanakan 8. Ada yang 4 rakaat sekali salam. Walaupun ini kalau bawa dalam dimensi fikih, kitab fikih ada ibarat lam tasihah. Tapi mereka mengambil mungkin salat malamnya Rasulullah, tidak namanya tarawih. Jadi ada yang demikian. Cuman bedanya apa? 1 juz. 1 juz habis memang. Kalau 30 hari 30 juz. Khatam dalam Al-Quran. Khatam dalam Al-Qurannya khatam dalam salat. Malam pertama 1 juz, 2, 1 juz, 3, 1 juz. Kemudian menjelang 10 akhir daripada bulan Ramadan, itu itikaf, memang sebagian itikaf sana. Jadi ketika itikaf, malamnya salat lagi. Sekitar mungkin jam 3 malam. Jam 3 malam mulai salat sampai subuh, sampai sahur. Jadi kalau tambah tadi kita sebutkan yang 8 sudah 11, terus malamnya ditambah lagi salat sampai 10 rakaat atau 8 rakaat. Dan ini difatwakan bahkan oleh Syekh bin Baz sendiri menyatakan tidak ada masalah mengenai ini. Padahal mereka agak ketat memang dalam mengamalkan gitu kalau tidak ada asal. Tapi diistihsankan, artinya tidak ada masalah, boleh. Jadi kalau sudah tambah 10 lagi tadi sudah 11 sudah 21, berarti lebih daripada 11 rakaat. Ini kalau kita mengacu kepada hadis tersebut. Tapi apakah setelah kita melaksanakan tarawih umpama kemudian malam kita ingin mendirikan malam, langsung kita buka terus salat lagi witirnya, artinya sudah kita kunci 3 tambah 1 misalnya jadi 4, kemudian baru laksanakan yang lain, nanti kita tutup di akhir dengan witir, ataupun langsung salat tahajud terus, cuma nanti enggak ditutup lagi karena Rasul mengatakan la witrani fil lail, tidak ada jenis witir dalam satu malam. Nah, jadi secara sekilas mungkin demikian yang bisa kita sampaikan. Yang pasti bahwa salat adalah yang paling tumakninahnya bagus, bacaannya bagus, kita tadabbur dan seterusnya.
Jadi lebih kepada sifatnya pilihan yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada di Yaman, wallahu alam, dicerita begitu. Ada yang tulis memang. Jadi mereka berombol-rombol salatnya. Ada rombongan pertama salat ba'da Isyam jam 9 sampai jam 10. Atau dari jam 9 sampai jam 10. Selesai. Tahap kedua jam 11 sampai jam 12:30. Tahap ketiga jam 12:30 sampai jam 3:30. Sampai subuh orang salat. Ada juga yang mungkin hafid Al-Quran. Mereka salat satu malam mungkin 8 juz misalnya. Salat berapa jam gitu. Dan ini juga tidak menafikan. Kenapa? Karena Rasulullah pernah mendirikan malam. Memang ketika malam sekali, mungkin jam 1 beliau sampai subuh. Ada sahabat yang saking nggak sanggup berdiri lagi sampai bersandar pada tongkat-tongkat. Saking lama Rasulullah membaca ayat. Bahkan hampir luput makan sahur. Ini bisa kita baca banyak berkenaan dengan hal tersebut. Kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan tukar uang. Wallahu alam. Saya belum tahu secara pasti persoalan mengenai tukar uang. Tapi kalaupun karena menjelang hari raya kadang-kadang susah untuk mencari uang pecahan itu 20.000, 5.000 rupiah. Jadi Rasul menyatakan kalau ingin mustajab doa, imsah ra'sal yatim, sapu kepala anak yatim. Artinya berbagi, walaupun 5.000 rupiah, walaupun 10.000 rupiah misalnya. Kita memberikan 20.000 rupiah. Biasa sudah ngantri tuh anak-anak hari raya, memang itu kesenangannya. Kita dulu kan waktu kecil-kecil demikian. Kadang-kadang siapa-siapa ada di jalan kita salam terus dengan harapan saudara, enggak ada saudara gitu. Waktu kita kecil-kecil. Maka hari raya memberikan kesenangan, idkhalus surur. Nah, payahnya kalau menjelang akhir Ramadan atau menjelang hari raya tidak ada yang menukarkan uang 20.000. Jangan kita harus berhenti di tempat pemberhentian, pemberhentian minyak, kita tukar uang gitu. Paling dapat berapa gitu. Ada anak-anak yang kita kasih 5.000, 10.000, 20.000 dan seterusnya. Karena itu hari raya mereka. Kalau hari raya kita apa juga? Liman ta'atuhu tazid. Yang bertambah taat. Itu hari raya kita kalau bertambah taat. Liman ghufirat lahu dzunub. Dosa diampuni. Itu hari raya kita. Hari kemenangan. Karena kembali kepada berbuka atau kembali kepada fitrah yang semula. Nah, pertukaran uang memang bisa riba dalam bentuk tukar uang dengan uang secara mutafadilan berlebih-lebihan, ini tentu tidak dianjurkan. Tapi kalau kita tukar misalnya uang, kita punya uang dolar, kita bawa kepada tempat kurs rupiah, ini tentu beda, kursnya jauh gitu. Itu beda mata uang, mungkin tidak ada masalah. Ini mata uang sama. Kalau atas dasar tukar uang, misalnya uang kertas tukar dengan uang satu uang warna merah, kita tukar dengan warna hijau misalnya, jadi 5 lembar atau 2 lembar seterusnya. Kemudian ada atas nama tukar uang itu, ini tentu tidak dianjurkan kalau atas nama tukar uang tersebut. Tapi atas nama mungkin sama seperti orang ini udah buat pupuk kan nggak boleh kita jual beli karena ainnya najis, nggak boleh kita jual beli. Tapi orang jual ada juga. Itu lebih kepada haknya apa? Sudah mungkin mengambilnya, kemudian membersihkannya, kemudian dan seterusnya. Adalah namanya ujrah, ongkos yang katakan ongkos minyak kendaraan dan lain-lain. Ini lebih kepada ihsan. Jadi ihsan. Seandainya mungkin orang tersebut tidak menerapkan apapun, tapi kita memberikan, ini tentu lebih baik. Tapi kalau tidak ditetapkan misalnya 20.000 misalnya, hanya untuk ihsan, ini ada istilahnya ihsan. Nah, jadi kalau normal misalnya tidak berlebihan dan juga sekedar haknya, sekedar hak amil, ini tentu tidak ada masalah. Karena ya mungkin susah juga cari uang 20.000 kan. Orang menghabiskan waktu dan lain-lain. Jadi cuman saya nggak tahu ini karena belum tahu secara pasti. Tapi kalau kita pun misal dalam kondisi mendesak, tidak ada uang tukar,
tiba-tiba orang sudah nunggu di rumah, mungkin anak-anak mau kita berikan 10.000, ada orang yang datang, ini ada uang saya berikan untuk ditukar. Rasanya kita pun berikan ihsan sedikit, ini ambillah sedikit ya. Jadi kalau normal-normal saja ya insyaallah mungkin tidak mengapa. Yang jangan mudarat, yang jangan berlebih-lebihan. Mungkin demikian ya. Tunggu Yudi ya. Sekelas-kelasnya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan ya Ustaz. Yang pertama itu saya lihat ya, mungkin penilaian saya pribadi ya. Selama bulan suci Ramadan ini kan banyak kemuliaan, banyak rahmat, banyak kebersamaan yang saya lihat. Contohnya kayak kita melaksanakan sholat zuhur ini. Nah, biasanya kita kalau sholat zuhur di luar bulan Ramadan itu tidak pernah kita kumpul seperti ini. Karena kita punya kesibukan sendiri-sendiri, masing-masing yang kita nggak tahu. Kemudian juga pada saat ini juga kita mohon maaf ya kan, suka menceritakan orang lain itu agak berkurang karena memang ada pengingatnya biasanya juga di puasa gitu ya kan. Nah, Ramadan ini kan cuma 1 bulan daripada 12 bulan setahun. Itu apa sih sebenarnya yang bisa kita lakukan untuk saya dan untuk kita sehingga rahmat dari bulan Ramadan ini bisa kita bawa di bulan-bulan lainnya. Karena 11 bulan itu yang kita alami itu sangat terlalu jauh gitu ya. Dan itu memang terkadang kita lupa ya, tidak jauh itu untuk puasa Syawal aja terkadang kita sempat lupa juga gitu. Dan itu benar. Jadi apa caranya untuk kita supaya kita bisa tetap ini dari soal yang kita puasa ini bisa di bulan lain. Kemudian pertanyaan kedua Ustaz, kalau menurut penilaian saya juga itu baik, saya lihat itu di bulan Ramadan itu ketika di awal Ramadan musik itu penuh. Ketika menjelang pertengahan, kemudian menjelang akhir itu semakin berkurang jumlah saatnya. Jadi itu apakah ada penelitian dari ulama, ada fenomena apa atau ada gejala apa ini? Kenapa di awal Ramadan itu penuh, kemudian di akhir Ramadan itu kosong, dan pada saat sholat Idul Fitri tiba-tiba ramai gitu ya. Nah itu gejala apa ini? Jadi itu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ini pertanyaan yang memang bagus terusnya. Jadi yang pertama adalah orang Arab mengatakan begini. Orang Arab sering menyatakan Ramadan Karim, Allahu Akram. Ramadan Karim, Allahu Akram. Ramadan bulan yang mulia. Tapi perlu kita ketahui Allahu Akram, Allah lebih mulia lagi daripada bulan Ramadan. Sebagaimana kemuliaan Allah yang ada di dalam bulan Ramadan, ampunannya dan berbagai macam yang sudah kita ketahui itu, di bulan-bulan lainnya sebenarnya sama. Artinya spirit, semangat kita di dalam bulan Ramadan ini ditempa dengan berbagai macam amalan yang berbentuk seperti pelatihan yang Allah Ta'ala berikan kalau kita mau. Nah ini yang kemudian nilai-nilai Ramadan ini kita coba hadirkan di dalam bulan lainnya, 11 bulan berikutnya. Jadi nilai edukasi, tarbiyah, mujahadah, kesungguhan di dalam bulan Ramadan ini, bagaimana juga di dalam 11 bulan berikutnya kita hadirkan makna bulan tersebut. Jadi kalau di sebulan Ramadan ini banyak sekali kemuliaan, yang memberikan kemuliaan Ramadan itu adalah Allah. Maka di bulan lain juga Allah memberikan kemuliaan di dalam bulan-bulan lainnya. Maka insyaAllah apabila di dalam bulan Ramadan ini kita bersungguh-sungguh, kita berupaya dengan sungguh-sungguh, insyaAllah 11 bulan berikutnya akan berjumpa. Sehingga kebiasaan sahabat Nabi begini, apabila selesai Ramadan disebutkan mereka berdoa, banyak berdoa, 6 bulan bahkan disebut mereka berdoa supaya amalan bulan Ramadan yang sudah mereka laksanakan, baik siyam mereka, qiyam mereka dan seterusnya, diterima oleh Allah. Terus 6 bulan berikutnya pengen jumpa dengan Ramadan. Artinya hampir 1 tahun penuh itu fikiran mereka bagaimana semangat, spirit yang ada di dalam bulan Ramadan bisa pula hadir ke dalam bulan-bulan lainnya. Ini yang harus kita pahami, bahwa nilai Ramadan kita bawa ke bulan-bulan lainnya. Jadi bukan hanya berpadu pada bulan Ramadan saja, tapi
sesudahnya. Bahkan Rasul menyatakan setahun penuh. Barang siapa yang berpuasa Ramadan 6 hari, kemudian mengikutkan berpuasa Ramadan satu bulan, kemudian mengikutkan 6 hari, sama dengan puasa 1 tahun penuh. Estimasinya kan 30 hari kali 10, 300. Kemudian 6 hari kali 10, 60. 360 maknanya 1 tahun. Ada dalam puasa Syawal, sunnah Syawal tersebut. Artinya pada dasarnya Rasul ingin menjadikan setahun penuh. Bagaimana nuansa Ramadan itu juga hadir. Baik dengan bacaan doa, munajat kita misalnya, yang disebutkan yang merupakan hobi Rasulullah juga ada. Nah, ini yang pertama. Yang kedua ini juga penting saya lihat. Ramadan ini mengajarkan kita 2 hal yang sangat besar. Yang pertama adalah hal yang besar itu kesalehan pribadi. Jadi kesalehan pribadi kita dengan amalan-amalan tadi, ada aspek kesalehan sosial. Bagi kita yang punya kelebihan atau yang Allah Ta'ala berikan, kesalehan sosial itu membantu kita untuk mewujudkan 11 bulan yang lain. Berapa banyak doa-doa orang lain yang mesti kita berikan didoakan kita. Ini bisa istiqamah dalam 11 bulan berikutnya. Jadi ada kesalehan pribadi, kemudian ada kesalehan sosial yang bersama. Jadi kalau kita ke Arab, ke Timur Tengah, saya melihat apabila mereka itu senang memberikan buka puasa. Jadi sangat senang beri buka puasa. Kadang-kadang kita lagi jalan, di samping jalan, kalau sudah dekat buka puasa, pasti ada yang nurun, berikan kurma, kemudian berikan buka puasa seala kadarnya. Bahkan dipanggil, kita ta'al, sini berbuka dengan kami. Kita pikir akan dihadirkan nasi apa itu? Nasi berani gitu. Dan nasi yang begitulah istilahnya. Ternyata hanya mungkin beberapa kurma dan beberapa teguk air diberikan. Itu kita lihat sendiri di Timur Tengah. Maka di Masjidil Haram dan lain-lain ada. Ini yang pertama. Jadi semangat amalan di dalam bulan Ramadan, senang berbagi, di bulan lain hadirkan insyaallah. Kemudian yang kedua, ada fenomena di masyarakat kita bahwa apabila awal Ramadan bersemangat, saf-safnya penuh. Bahkan biasa ada bapak-bapak yang sering datang lebih awal. Kalau malam kedua anak-anak muda lebih kuat, yang lain pada minggir dulu gitu. Tapi beriring waktu ada seleksi alam namanya, yang kemudian kalau kita survei mungkin di pertengahan ini sudah banyak yang kosong. Apalagi nanti 20 yang akhir, itu sudah banyak lagi yang kosong masjid. Sebenarnya pertanda apa? Kenapa demikian? Saya juga sudah bingung juga apa yang harus saya menjawabnya. Tapi saya bawa mungkin ketika mahasiswa di Al-Azhar, itu orang Arab kalau masuk 15 saja, 20-15 Ramadan itu safnya bukan makin maju. Kalau kita kan makin maju karena banyak kemajuan, orang pada kosong. Kalau di sana bukan makin maju, makin mundur safnya. Jadi orang makin mundur, makin Ramadan 20, 25 orang makin banyak. Kenapa demikian? Bahkan malam 27, saya lihat di daerah Amr bin As, di sana khusus malam 27 karena ada pandangan satu menyatakan malam Lailatul Qadar. Mereka keluar malam itu, selain mereka beriktikaf, keluar malam itu jumlahnya imamnya Syekh Muhammad Jibril, salah satu ulama ahli qiraat Mesir. Jumlah mereka itu sampai 25.000 orang. Salat di masjid itu kalau kita datang sore tidak ada tempat duduk. Datang pagilah kalau kita mau datang. Itu penuh orang melaksanakan salat. Ada yang menangis-nangis. Doanya, ada doa. Beliau doanya khas. 1 jam doanya. Udah kita berdoa begini, berdiri, nggak sanggup berdiri, duduk lagi. Ada yang duduk, orang yang agak sehat dikit. Kemudian bangun lagi, berdoa lagi. Jadi kenapa bisa di sana 15 ke atas makin bersemangat, kita makin berkurang? Mungkin wallah. Makanya salah satu yang sangat bagus dan kita apresiatif bahwa PLN wilayah Aceh mengadakan pengajian khusus Ramadan ataupun tausiah Ramadan yang mengundang guru-guru kita yang sangat berkompetensi dengan berbagai bidang mereka. Ini juga salah satu bentuk edukasi. Kita mempelajari puasa dari berbagai aspek hadisnya, mungkin tafsirnya,
kemudian dari sisi ekonomi Islam dan seterusnya kita melihat di sana. Nah, ini kita memahami bahwa Ramadan ini bukan hal yang biasa, tapi Ramadan memiliki keistimewaan. Di sana sudah disampaikan bahwa Ramadan kalau makin naik itu pahala makin banyak, maka orang semakin berlomba-lomba. Jadi diberikan pemahaman di alam bawah sadar, Ramadan semakin naik berarti pahala makin besar. Nah, ini mungkin yang coba kita beritahukan bersama bahwa Ramadan itu kalau sudah makin naik makin besar pahalanya, apalagi ada malam qadar. Sebenarnya kalau kita baca dalam literatur, Rasulullah itu kalau sudah 10 terakhir disebutkan beliau bersemangat, sangat bersemangat bahkan. Nah, jadi inilah semangat ini yang kita sampaikan. Salah satunya adalah majelis ilmu, dan jarang-jarang majelis ilmu di dalam bulan Ramadan, tapi kita adakan, alhamdulillah. Yang mudah-mudahan teredukasi apa yang beliau sebutkan tadi, salat zuhur berjamaah, kemudian juga kita lebih untuk mengerem ketika kita berbicara misalnya. Dan ini juga di dalam bulan Ramadan kita bisa bersepakat hal-hal yang baik-baik untuk saling kita memberikan solusi pandangan. Saya pikir sangat terbuka, karena ketika perut kita lapar maka akan hadir inspirasi yang Allah Ta'ala berikan. Apalagi cahaya Ramadan itu banyak sekali inspirasi kebaikan. Kalau kita melihat dalam sejarah Rasulullah itu lebih 1.100 lebih peperangan ataupun penaklukan dalam Islam itu banyak dilakukan di dalam bulan Ramadan. Kalau kita rasanya bulan Ramadan bergerak pun tidak sanggup rasanya. Kenapa? Jadi iman yang harus kita upayakan terus. Mungkin secara sekilas yang demikian yang bisa disampaikan untuk pertanyaan dari beliau. Ya, baik. Ya, baik. Silakan. Mungkin pertanyaan terakhir dari pertanyaan dari beliau adalah bagaimana malam Lailatul Qadar itu, amalan apa yang harus kita laksanakan mulai dari hari ini, tanggal kita 14 ya, hari ke-12 daripada bulan Ramadan, apa saja yang harus kita jaga. Yang paling kurang ada beberapa amalan, tentu semua amalan bisa, tapi mengacu kepada hadis Nabi, beliau menyebutkan 2 sifat yang harus kita jaga, itu imanan wahtisaban. Itu yang pertama. Jadi iman, maksudnya kita yakin dulu pahalanya, bahwa benar ada malam Lailatul Qadar itu pahalanya 83 tahun 4 bulan lebih. Kalau kita berpapasan dengan malam tersebut pahala ibadahnya, ini kita yakini dulu, seyakin-yakinnya. Sesudah kita yakin, yang kedua ihtisaban. Makna ihtisab, kita berupaya untuk mencari malam tersebut. Kapan? Karena Rasul menyatakan pada 10 terakhir, terutama pada malam-malam yang ganjil, kata Rasulullah, cari malam-malam qadar tersebut pada 10 terakhir, terutama malam-malam yang ganjil, dengan perhitungan yang disebutkan oleh para ulama. Ada yang menyatakan malam 27 dan seterusnya. Tapi ini amalannya apa? Nah, ini dari hadis. Mengacu kepada Al-Quran, sebagaimana kita sebutkan, berarti menjemput malam qadar itu adalah dengan Al-Quran. Ayat Al-Quran berdasarkan Al-Baqarah 185, ini tentang Al-Quran, karena bulan Ramadan bulan Al-Quran. Bahkan turunnya Al-Quran pada malam qadar. Inna anzalnahu, sesungguhnya kami menurunkan dianya Al-Quran fi Lailatul Qadar, pada malam Lailatul Qadar. Ini yang pertama. Yang kedua adalah yang istimewa amalan apa lagi? Memperbanyak doa. Ummul Mukminin Aisyah bertanya kepada Rasul, doa apa? Artinya apa yang harus saya baca? Atau amalan apa yang harus saya laksanakan Rasul kalau berpapasan malam itu? Doa. Kayak kita pergi ke Arab naik haji dan seterusnya, itu amalannya apa di sana? Berdoa. Amalannya apa? Istighfar. Amalannya apa? Rabbana atina fid dunya hasanah. Ini kan yang dianjurkan di sana. Bahkan faman farada fihinal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Barang siapa yang sudah menyatakan dirinya
melaksanakan ibadah haji, fala rafasa, tidak berkata jorok, wala fusuqa, tidak ada caci maki, wala jidalah, tidak ada debat-debat. Disebutkan demikian. Jadi yang paling istimewa juga amalan kita memperbanyak bermunajat, memohon surga, jauh dari api neraka, mohon ampunan Allah, mengucapkan la ilaha illallah, kalimatut thayyibah. Jadi itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, kalau kita sempat, kita beritikaf. Beritikaf di bulan lain sunnah hukumnya, tapi di dalam bulan Ramadan sunnah muakkad. Alasannya apa? Untuk mencari malam qadar. Beliau Rasulullah beritikaf 10 hari terakhir. Tapi dalam mazhab Imam Syafi'i boleh beritikaf itu 1 jam. Umpama kita ada waktu, kita duduk aja 1 jam. Umpama kita berzikir ataupun kita baca Al-Quran ataupun apa, sudah boleh. Kalaupun tidak, misalnya beritikaf 10 hari, misalnya tinggal di masjid 10 hari, kemudian dan seterusnya baca Al-Quran, salat sunnah dan semuanya, ada yang melaksanakan demikian. Tapi kalau kita akan ada kesibukan dan lain-lain, juga dicatat sama oleh Allah Subhanahu Wa Taala kalau kita niatkan. Kemudian kita ada waktu, kita beritikaf. Ini kalau mengacu kepada ayat-ayat yang lain. Jadi yang paling penting adalah bagaimana kita terus berupaya untuk bersungguh-sungguh, dan kita merasa kadang-kadang harus sedih juga kalau ada satu rentang waktu yang kita lalui rasanya belum optimal di dalam bulan Ramadan ini. Kita bersedih, kenapa? Karena tidak akan berulang waktu itu. Kadang-kadang kita ketika luput merasa sedih. Jadi mudah-mudahan dengan perasaan kita ingkisar dengan Allah Ta'ala, hati kita ini seperti pecah hati dengan Allah, merasa sedih. Ini insyaAllah mudah-mudahan Allah Ta'ala sampaikan kepada derajat-derajat yang istimewa. Syekh Imam Muhammad Mutawalli Sya'rawi, salah seorang ulama Mesir, ini entry pointnya. Jadi beliau berteman dengan seorang sahabat 20-an tahun. Katanya, Syekh, banyak saya dengar nasihat-nasihat darimu, banyak sekali, tapi tidak mampu saya amalkan. Bagaimana cara saya dekat dengan Allah Ta'ala? Ini mungkin banyak sekali keutamaan Ramadan yang disebutkan, baca Al-Quran dan macam, rasanya tidak mungkin kita laksanakan. Bagaimana caranya? Kata beliau, satu apa? Kita itu harus ada hal dengan Allah, perasaan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, bagaimana ini saya? Kalau ada perasaan, ya Allah, bagaimana saya bulan Ramadan ini? Apa saya layak mendapatkan malam qadar? Kalau sudah ada perasaan begitu, insya Allah termasuk kita bagian daripadanya. Walaupun tidak dapat banyak, tapi insya Allah kita mudah-mudahan lah demikian. Dan juga saya rasakan bahwa kita yang berhati ini tentu sudah bersemangat dan sungguh-sungguh. Dan juga saya mohon maaf, mungkin ada hal yang tidak pada tempatnya, karena yang menyampaikan ini sebenarnya tidak lebih baik daripada yang mendengarkan. Rasul menyatakan rubba hamil hadisin, betapa banyak orang yang menyampaikan hadis, ila man huwa au aminhu, kepada orang yang lebih memahaminya, ila man huwa afqah minhu, kepada orang yang lebih memahami. Mudah-mudahan dengan semangat saling kita berbagi pandangan ataupun sharing ide dan pandangan, Allah Subhanahu Wa Taala melihat kita dengan pandangan rahmatnya, pandangan kasih sayangnya, dan pandangan ampunannya. Mohon maaf apabila ada yang tidak pada tempatnya. InsyaAllah jumpa kita di lain kesempatan dengan pembahasan-pembahasan yang berbeda. Terima kasih untuk waktu dan kebersamaan pada hari yang berbahagia ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.